Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Oh ya, kesempatan kali ini Hani akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ku Bayar Kesombonganmu Mas. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Tunggu sebentar Mas, aku mau ganti baju dulu, ucapku ketika melihat suami dan ibu mertuaku serta adik iparku telah bersiap pergi ke acara kenaikan jabatan suamiku di perusahaan tempat ia bekerja. Suamiku menatapku sejenak, kemudian ia melihat ke arah ibu dan adik perempuannya. Siapa bilang aku mau ngajak kamu pergi? Aku terdiam. Bagaimana mungkin ia tidak mengajakku? Padahal sudah jelas tertulis di dalam undangan itu untuk Yoga Suseno dan istri. Apakah ia lupa bahwa aku adalah istrinya? Tapi kan Mas, undangan itu untuk kamu dan istri, bukan kamu dan keluarga, tegasku. Ibu mertuaku melotot ke arahku, matanya seperti mau copot saat menatapku. Amarahnya terlihat jelas ketika mendengar aku mengatakan hal tersebut. Lihat diri kamu, penampilan kayak gitu mau hadir di acara sebesar ini? Kamu pikir kamu itu pantas? Bentak Andini, adik iparku. Ibu mertuaku tersenyum miring. Beliau terlihat puas saat mendengar makian itu keluar dari mulut anak perempuannya. Mas, rintihku pada Mas Yoga. Kamu dengar kan apa yang Andini bilang? Maaf Rin, apa yang dikatakan Andini itu benar. Aku gak mungkin ajak kamu. Apa kata orang nanti? Seorang direktur di sebuah perusahaan besar, malah istrinya kayak pembantu, ucapnya. Apa yang ia katakan? Aku seperti pembantu. Bukankah aku melakukan semua pekerjaan rumah karena ia yang memintaku melakukan semua ini tanpa bantuan pembantu rumah tangga? Iya Mas, harusnya kamu malu. Seorang direktur seperti kamu gak sanggup membayar seorang pembantu. Kamu justru menjadikan istri kamu sendiri sebagai seorang pembantu gratis di rumah ini. Sudah seharusnya memang kamu malu, Mas. Aku dengan tegas menyampaikan kata-kata itu. Sungguh, hatiku sakit mendengar apa yang mereka ucapkan padaku. Selama ini aku siap membantu pekerjaan di rumah karena aku ingin mengabdi dan melakukan tugasku sebagai seorang istri. Namun, ternyata mereka hanya menganggap aku sebagai seorang pembantu. Jaga ucapan kamu, Rin. Kamu harusnya bangga karena sekarang suami kamu sudah punya jabatan. Perkara ke pesta aja kamu heboh kayak gini. Toh kamu bisa diam di rumah dan bersantai. Jangan membuat kegaduhan seperti ini deh. Ibu mertuaku berusaha membela putranya. Aku semakin kesal dengan mereka semua. Sudah, kamu di rumah. Sudah menjadi keputusanku. Aku akan pergi bersama Andini dan ibu, ucap Mas Yoga. Mas, ayo, Mbak Sela udah nelpon terus nih, bisik Andini yang masih bisa jelas aku dengar. Siapa Sela? Tanyaku. Sudah kamu itu gak pernah bisa ngerti kalau dikasih tahu, ucap suamiku seraya pergi meninggalkan aku. Ibu mertua dan adik iparku seolah tak peduli denganku. Mereka yang aku anggap sebagai keluarga ternyata tidak pernah menganggap sama padaku. Aku segera mengganti pakaian. Bagaimanapun, aku harus ikut ke acara itu. Namun, saat aku hendak mengganti pakaian, aku melihat ponsel suamiku tertinggal. Ponsel yang selama ini selalu terkait di tangan Mas Yoga itu. Entah mengapa bisa tertinggal. Mungkin ia sudah sangat terburu-buru. Atau mungkin karena ia merasa ada seseorang yang sudah menunggu kehadirannya. Dengan segera, aku mengambil ponsel itu. Beberapa panggilan tak terjawab menghiasi layar utama. Panggilan atas nama Sela. Siapa sebenarnya Sela? Aku buka aplikasi pesan yang ada di ponsel suamiku. Beberapa pesan mesra membuatku merinding. Hatiku tersayat. Sungguh, inikah balasan atas ketulusan yang aku lakukan selama ini pada suamiku dan keluarganya? Untung saja aku belum memberitahu Mas Yoga tentang warisan dari ibuku. Sebuah asuransi tertulis dengan ahli waris atas namaku itu akan cair setelah ibuku meninggal beberapa hari yang lalu. Aku segera bersiap untuk datang ke acara peresmian kenaikan jabatan itu.
Jika Mas Yoga memang mencintai wanita bernama Sela itu, aku akan mempermudah jalannya agar mereka bisa bersatu. Hanya saja aku tak bisa membayangkan saat mereka tahu aku datang ke pesta itu dan memberitahukan siapa aku sebenarnya. Satu hal yang memang Mas Yoga tak tahu dariku adalah tentang perusahaan tempat ia bekerja. Mungkin ia berpikir ia hebat karena bisa masuk ke perusahaan besar itu. Namun, kini akan aku beritahukan semuanya. Setidaknya agar ia tahu bahwa aku mampu membayar kesombongan Mas Yoga dan ibunya. Sejenak aku berpikir, aku tidak akan datang dengan penampilanku yang biasa seperti ini. Penampilan biasa yang mungkin membuat Mas Yoga malu mengakui aku sebagai seorang istrinya. Aku buka koper yang ada di dalam lemari. Di dalam koper itu tersimpan beberapa pakaian yang sudah lama sekali tidak aku sentuh. Beberapa pakaian yang dulu sering aku gunakan untuk berkencan dengan Mas Yoga ketika kami baru saja saling mengenal. Mungkin karena pakaian-pakaian ini, Mas Yoga menaruh hati padaku. Karena pakaian ini memang aku beli di luar negeri. Entah apa yang membuatku silau hingga mau menerima lamaran dari Mas Yoga saat itu. Padahal, ia hanyalah karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Mas Yoga hanya tahu aku bekerja di perusahaan besar tempat ia kini bekerja. Padahal akulah pemilik perusahaan tersebut. Memang aku ingin memberitahukan semuanya, tapi aku menunggu hingga setidaknya pernikahan kami masuk usia 1 tahun. Sayangnya, baru saja pernikahan ini berjalan 6 bulan, Mas Yoga justru menunjukkan sifat aslinya. Aku tidak menyangka jika ia menikahi aku hanya sebagai alat untuk bisa masuk ke perusahaan itu. Gegas aku membuka koper itu dan memilih baju yang memang belum pernah aku pakai. Gaun selutut berwarna gold dengan sabuk di pinggang berwarna hitam membuat kulitku yang terlihat kusam sedikit bersinar. Aku lihat foto Sela di foto profil akun pesannya. Ia terlihat biasa aja, bahkan aku merasa tak ada yang spesial darinya. Mungkin Mas Yoga juga mengincar perusahaan gadis itu, sama seperti ia memperdaya aku. Oke, kita mulai. Aku mulai memoles wajahku. Riasan yang tak pernah aku sentuh ternyata masih lihai aku poleskan di wajahku. Perona pipi, pewarna mata, dan tak lupa aku juga menggunakan softline untuk mempercantik tampilan mataku. Terakhir, aku tinggal merias bibirku dengan 2 warna yang berbeda dan membuat teknik ombre lips hingga membuat bibirku terlihat sangat manis dipandang mata. Aku lihat diriku dalam cermin. Sungguh, betapa menyesalnya Mas Yoga jika melihat aku saat ini. Apalagi saat ia mengetahui tentang kebenaran soal perusahaan itu. Aku yakin ia akan mengemis di kakiku dan memohon agar aku tak menceraikannya. Dengan penuh percaya diri, aku lepas karet yang mengikat rambutku hingga terurai indah rambut panjangku yang berwarna hitam pekat. Aku melangkah sembari menyeret koper yang berisi pakaian milikku. Setelah ini aku tidak akan sudi tinggal di rumah ini lagi. Mereka pikir aku melakukan semua karena aku bodoh. Ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran yang aku lakukan semua adalah bentuk baktiku sebagai seorang istri dan menantu. Aku anggap ibu adalah ibuku juga. Tapi mereka justru tega menganggapku hanya sebagai seorang pembantu. Aku lihat sekeliling rumah ini. Semua terlihat rapi. Aku yang telah merapikan semua ini. Aku yang telah membuat ruangan demi ruangan ini bebas dari debu, lelahku, keringatku, dan semua yang aku lakukan bahkan tidak terlihat baik di mata mereka. Aku hentikan langkah. Dengan rasa sakit hati yang masih tersisa di dalam hati ini, aku segera membuat ruangan ini kembali berantakan. Biarkan saja mereka membereskan semua dengan tenaga mereka sendiri, supaya mereka tahu bahwa membereskan semua ini bukan hanya butuh waktu 1-2 menit. Semua membutuhkan pengorbanan. Aku tersenyum miring ketika isi rumah ini terlihat sangat berantakan. Segera aku memesan jasa taksi online untuk pergi ke gedung tempat pesta itu berlangsung. Tak sabar rasanya melihat reaksi mereka saat melihatku nanti. Tak lupa, aku menghubungi beberapa petinggi di perusahaanku untuk menunda acara yang berlangsung di gedung itu. Aku tak akan membiarkan Mas Yoga mendapatkan posisi terbaik di perusahaan milikku. Sedikit pun aku tidak akan pernah rela melihat ia dan keluarganya bahagia. Kita lihat, apakah Sela masih mau menerima kamu jika kamu sudah jatuh dan hancur, Mas?
Halo Al, tolong tunda acara di Gedung Kartini malam ini ya. Saya akan datang dan memberikan jabatan itu langsung pada orang-orang yang terpilih. Aku menghubungi Alvaro, asisten kepercayaan ibuku semasa beliau masih hidup. Laki-laki itu pun langsung menyambut perintahku dengan semangat yang sangat membara. Baik Bu Arini, selamat datang kembali di perusahaan ini. Ia tersenyum, terdengar jelas ia benar-benar senang saat mendengar aku akan kembali ke perusahaan yang selama ini aku tinggal demi bersama dengan orang yang aku cintai. Meskipun perusahaan itu belum resmi milikku, tapi ibu selalu memberikan aku kuasa di sana. Bu, tujuan kita kemana ya? Tanya supir taksi online yang membawaku ke Gedung Kartini. Aku mengerutkan kening. Terselip tanya di dalam hatiku, bukankah di aplikasi sudah jelas jika aku akan pergi ke Gedung Kartini? Gedung Kartini Pak, kan tadi ada di aplikasi, jelasku. Namun, aku berusaha memahami. Karena mungkin supir taksi online itu memang sudah berumur, sehingga tidak ingat kemana tujuan kami. Aku pun tak terlalu memikirkan hal tersebut. Mungkin karena aku terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Mas Yoga dan ibunya. Supir taksi itu pun tak banyak bicara lagi. Ia langsung melajukan mobilnya menuju gedung yang aku maksud. Taksi online yang aku tumpangi secara perlahan menerobos kemacetan ibu kota. Berkat kepiawaiannya, aku bisa sampai di gedung sebelum acara benar-benar dimulai. Silahkan Pak, terima kasih ya, ucapku sembari memberikan 1 lembar uang 100 ribuan. Terima kasih kembali Bu, jawabnya. Supir taksi online itu masih terlihat sangat muda, mungkin seumuran dengan Mas Yoga. Sepintas aku ingat, dulu Mas Yoga juga hidup di masa yang sulit. Sampai akhirnya ia mengenalku dan kehidupannya berangsur membaik. Mobil itu pun pergi meninggalkan aku di luar gedung. Aku benar-benar merasa canggung dengan penampilan ini. Mungkin karena 6 bulan lamanya aku berdandan biasa aja dan tidak pernah lagi tampil seperti ini. Ponselku bergetar, tanda ada panggilan masuk. Siapa yang menghubungi aku? Apa mungkin Alvaro? Namun, mengapa nomornya tidak tersimpan di ponselku? Tanpa pikir panjang, aku segera menyambungkan panggilan. Mungkin memang sesuatu yang penting terjadi. Namun tidak ada salahnya mengangkat panggilan itu, meski aku tidak tahu siapa yang menghubungi aku. Halo, siapa ya? Tanyaku sesaat setelah panggilan tersambung. Maaf Bu, posisi ibu di mana ya? Saya sudah di depan rumah, sesuai alamat yang ada di aplikasi. Tapi kok nggak ada orang? Tanya seseorang di ujung telepon. Aku tercengang. Jika yang menelponku adalah driver taksi online, lalu siapa pria yang baru saja mengantarkan aku? Aku benar-benar tidak tahu jika mobil yang mengantarkan aku bukanlah taksi online yang aku pesan. Lalu siapa pria itu? Bagaimana ia bisa begitu baik memperlakukan aku seperti seorang penumpang dan benar-benar tidak marah karena aku sempat sedikit kesal padanya. Aku terus mencari cara agar taksi online yang sudah aku pesan tetap mendapatkan haknya. Hingga akhirnya aku meminta maaf dan meneruskan pesanan itu. Bapak tetap datang ke Gedung Kartini ya Pak, sesuai rute. Nanti saya titip uang ke asisten saya untuk bayar biaya ke Bapak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, jelasku. Supir itu pun menyetujui rencanaku dan akhirnya ia mulai melajukan mobilnya ke gedung itu. Sementara itu, aku segera mempersiapkan diri untuk fokus ke masalah di dalam gedung itu. Bu Arini? Aku menoleh saat mendengar seorang memanggilku dan ternyata Alvaro yang datang untuk menjemputku di luar. Ia benar-benar pria yang sangat bertanggung jawab. Pantas saja ibu sangat percaya padanya. Ia bahkan tetap menjaga kepercayaan ibu dan tetap mengelola perusahaan dengan baik sebelum semua benar-benar sah menjadi milikku. Al, tolong siapkan semua fasilitas saya ya, rumah, mobil, dan beberapa dokumen penting lainnya. Karena mulai besok saya akan segera mengurus pencairan asuransi yang ibu berikan, perintahku. Siap Bu, jawabnya seraya tersenyum lebar. Oh iya, bayarkan taksi online yang akan datang nanti. Titip saja uangnya ke security. Titahku, baik Bu, jawab Alvaro. Ia pun segera memberikan uang pada security dan memintanya untuk membayarkan taksi online seperti apa yang aku perintahkan. Sekarang kita masuk dan kita mulai kejutannya. Aku berjalan memasuki gedung mewah yang tengah mengadakan acara besar-besaran itu.
Bu, lebih baik kita lewat sini saja, langsung ke ruangan VIP, ucap Alvaro. Aku mengikuti langkah asisten ibuku itu. Ia memang paling tahu bagaimana memperlakukan aku, karena bagaimanapun ia sudah paham betul apa kemauanku. Kenapa mendadak ibu ingin memberikan penghargaan ini sendiri, Bu? Padahal ibu kan sudah minta untuk saya menyerahkan semua penghargaan ini, tanya Alvaro, seraya berjalan menuju ruang VIP. Ada masalah, Al? Mungkin aku memang harus menunjukkan siapa identitas aku sebenarnya. Namun sepertinya aku tidak harus menceritakan semuanya kan? Jelasku. Alvaro nampak mengerti dan menghargai jika aku tidak ingin menceritakan semuanya. Lagi pula selama ini, hubunganku dengan Alvaro hanya terikat tentang bisnis. Aku sama sekali tidak pernah membahas masalah pribadi padanya. Entahlah, aku merasa malu jika harus menceritakan perlakuan suami dan ibu mertuaku padaku. Bagaimanapun Alvaro tahu jika aku dibesarkan layaknya seorang ratu. Aku tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun, aku justru menjadi pembantu di rumah suamiku sendiri. Sungguh, aku tidak pernah berpikir bahwa suamiku sendiri yang menganggap aku sebagai seorang pembantu. Padahal aku mengerjakan semuanya dengan penuh kasih sayang. Jahat memang, kasih sayang aku berikan dibalas dengan tuba yang menyakitkan. Tapi apa tidak lebih baik ibu mengurus perceraian dulu sebelum memberitahukan semuanya tentang Bu Arini? Usul Alvaro. Aku hentikan langkah, berusaha memperjelas pertanyaan yang baru saja keluar dari mulut pria di sampingku. Maaf Bu, takutnya Pak Yoga justru tidak mau berpisah. Jika ibu mengatakan semua tentang ibu saat ini, nanti bagaimana jika mereka justru ingin mempertahankan pernikahan ini? Tanya Alvaro. Aku diam, mulai berpikir tentang apa yang nantinya akan terjadi. Hanya saja, aku sudah tidak mungkin kembali ke rumah itu. Semua barang-barang sudah aku kemasi. Aku juga sudah membuat rumah layaknya kapal pecah. Mana mungkin tiba-tiba aku pulang yang bersikap biasa saja. Aku terus berpikir, kakiku kembali melangkah. Rasanya aku sudah kehilangan semangat untuk memberitahukan semua malam ini. Namun, bagaimana dengan Sheila? Aku tidak akan mungkin bertahan jika pernikahan sudah kedatangan orang ketiga. Bagaimanapun, penghinaan besar saat Mas Yoga sudah membagi hatinya untuk wanita lain. Lagi pula, aku tidak akan pernah menyerahkan jabatan direktur pada Mas Yoga. Ia harus sadar jika kesombongannya selama ini ia lakukan hanyalah sebuah kesalahan besar. Al, kamu kenal Sheila? Tanyaku. Kini Alvaro yang menghentikan langkah. Tepat di depan ruang VIP. Aku yang telah melangkah lebih dulu akhirnya ikut berhenti dan menoleh. Alvaro tersenyum tipis. Mari Bu, sudah semakin larut. Waktunya acara dimulai, ucapnya. Aku melihat ada raut kesedihan. Hanya saja aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa mungkin Alvaro memang mengenal Sheila? Tapi mengapa wajahnya berubah murung saat aku menyinggung tentang Sheila? Akhirnya kami masuk ke ruang VIP. Namun aku masih benar-benar penasaran dengan raut wajah yang ditampilkan Alvaro sebelum masuk ke ruangan ini. Al, kamu belum jawab pertanyaanku. Sheila itu mantan kekasih saya, Bu. Tapi belakangan ini saya tahu jika dia menjalin hubungan dengan Pak Yoga. Aku mengerutkan kening. Jadi Sheila itu tidak tahu kalau kamu punya wewenang di perusahaan ini? Tanyaku. Malam ini rencananya aku ingin membuat Sheila tercengang, Bu. Tapi karena ibu sudah datang, wewenang itu mungkin tidak lagi berhak saya salah gunakan. Namun jangan khawatir Bu, saya benar-benar bersyukur ibu datang. Artinya saya memang tidak seharusnya menyalahgunakan kekuasaan untuk masalah pribadi, ungkapnya. Jadi Sheila mendekati Mas Yoga setelah Mas Yoga diangkat menjadi seorang direktur. Sepertinya permainan ini akan semakin menarik. Bukan hanya Mas Yoga yang akan tercengang saat mengetahui siapa aku sebenarnya, tapi juga Sheila yang akan sangat menyesali keputusannya meninggalkan Alvaro. Al, pergilah ke depan, berikan sambutan. Tapi katakan jika kamu masih memiliki wewenang, karena aku hanya ingin memberikan penghargaan itu mewakili ibu. Sementara semua urusan perusahaan akan tetap menjadi tanggung jawab kamu, ucapku. Mata Alvaro bersinar.
Ia seolah benar-benar ingin menunjukkan pada Sheila dan membuat mantan kekasihnya itu menyesal. "Terus, ibu gimana?" tanya Alvaro. "Kamu panggil saya dan biarkan saya memberikan sambutan untuk para karyawan yang mendapatkan penghargaan malam ini," ucapku. "Namun batalkan pengangkatan Mas Yoga sebagai seorang direktur. Aku nggak sudi ia memegang kendali di perusahaanku," tegasku. "Baik Bu," jawab Alvaro. Dan akhirnya ia pun pergi ke panggung untuk memberikan sambutan dan memberikan penghargaan. "Baiklah Mas, kita mulai acara ini. Akan aku pantau wajahmu dari sini, karena aku sangat ingin mengabadikan ekspresi kalian saat mengetahui bahwa namamu dihapus dari daftar direktur malam ini." Aku bangkit, kemudian melihat keadaan di dalam gedung dari ruang VIP ini. Kebetulan ada sebuah kaca kecil di pintu yang membuat aku bisa melihat jelas ke dalam gedung itu. Saat ini Alvaro masih memberikan sambutan, sementara mataku masih mencari di mana keberadaan Mas Yoga dan ibunya. Hingga tiba-tiba mataku berhenti pada meja yang berisi Mas Yoga, ibu, dan adik iparku. Di sana juga terlihat jelas Mas Yoga berpegangan tangan dengan seorang wanita yang aku yakini sebagai Sheila. Mereka terlihat begitu mesra, bahkan sesekali Mas Yoga mencium tangan wanita itu. Hati ini kembali tersulut amarah. Bagaimanapun, aku masih istri sah dari Mas Yoga. Aku bukanlah wanita yang mudah memberikan hatiku pada seorang pria, tapi ia yang seharusnya beruntung mendapatkan kasih sayang dariku, justru mendua dengan mudahnya. Rasa cemburu di dalam hatiku terbakar dengan sempurna. Ya, aku memang cemburu melihat perhatian yang dilakukan Mas Yoga pada wanita itu. Mengapa ia tak melakukannya padaku? Rasa kecewa dan sakit di dalam hati semakin membuatku tak bisa mengendalikan amarah. Seharusnya aku yang duduk di sana, menemani suamiku dan tersenyum ketika melihat ia sukses. Bahkan, ibu mertua yang selama ini telah aku anggap ibu kandungku sendiri juga tidak melarang Mas Yoga menggandeng wanita itu. Mereka tak peduli bagaimana hatiku saat ini. Aku tarik nafas dalam-dalam. Sabarin. Ia akan mendapatkan karma atas perbuatannya. Sedikit pun aku tidak akan pernah memberikan belas kasihan. Aku memang sangat mencintai suamiku, tapi bukan berarti aku bertahan dengan kebodohan ini. Aku tak ingin terperangkap dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Pernikahan adalah komitmen yang dilakukan dua orang dewasa, bukan hanya satu orang yang bertahan, dan satu lainnya hanya bisa memberikan luka dan air mata. Alvaro mulai memanggil satu persatu karyawan yang mendapatkan kenaikan jabatan. Sesekali Mas Yoga bangkit dari tempat duduknya. Jelas, ia sangat menunggu giliran namanya disebut dan pasti ia akan sangat bangga saat naik ke panggung. Aku masih terus berharap bisa mendampinginya. Setiap kali melihat tangan Sheila mengait di lengan Mas Yoga, perasaan benci itu kembali muncul. Aku memang belum sepenuhnya membenci Mas Yoga. Bagaimanapun kami pernah saling mencintai. Tidak. Hanya aku yang begitu mencintai dia. Sementara dia hanya memanfaatkan rasa cintaku yang begitu dalam. Aku usap air mata yang tak terasa menetes membasahi pipiku. Sadarlah Rin, dia tidak pantas mendapatkan wanita sebaik kamu. Sampai beberapa menit kemudian, nama Mas Yoga tak juga disebut. Wajahnya mulai terlihat frustasi karena satu persatu teman-temannya sudah naik ke atas panggung, sementara ia hanya masih diam. Puncaknya, raut wajahnya terlihat benar-benar marah ketika Alvaro mengatakan bahwa semua karyawan sudah dipanggil. Terjadi pertengkaran kecil di meja mereka. Aku yakin pasti Sheila mulai kesal karena merasa dibohongi oleh Mas Yoga. "Pak, sepertinya ada kesalahan," teriak Mas Yoga. Berani sekali ia membantah keputusan Alvaro. Namun aku masih tetap diam di tempat dan melihat apa yang terjadi. "Silahkan naik, katakan apa yang salah Pak Yoga," ucap Alvaro. Mas Yoga pun naik ke atas panggung dengan membawa Sheila yang terus bermanja di lengan suamiku. "Lihat ini jelas undangan untuk saya. Seharusnya saya naik jabatan. Kenapa malah nggak ada?" tanya Mas Yoga setelah ia sampai di atas panggung. Alvaro menerima undangan yang ditunjukkan Mas Yoga. Kemudian dengan santai Alvaro menjawab, "Oh, maaf ya,
Ini salah ketik. Aku hampir saja tertawa melihat reaksi Alvaro yang begitu santai. Belum selesai sampai di situ. Aku masih menunggu saat yang paling mendebarkan. Gak bisa, mana mungkin salah ketik, protes Mas Yoga. Lagi pula, di sini tertulis jelas bahwa undangan untuk Pak Yoga dan istri, bukan Pak Yoga dan keluarga. Dan apa benar ini istri Bapak? Tanya Alvaro, seraya melirik Sheila. Alvaro tersenyum tipis ketika mendengar hal tersebut. Ia seolah puas saat bisa merendahkan Mas Yoga seperti ini. Memangnya dia siapa, Mas? Mengapa dia yang memberikan sambutan dan memberikan gelar kenaikan jabatan untuk para karyawan? Tanya Sheila. Mas Yoga hendak menjelaskan. Hanya saja Alvaro lebih dulu menjawab pertanyaan mantan kekasihnya itu. Saya Alvaro, dan perusahaan ini dipercayakan oleh saya sepenuhnya karena sang pemilik belum siap memberitahukan semua ini pada sang suami. Tapi sepertinya sekarang sang pemilik sudah siap memberitahukannya pada si suami. Alvaro menunjukkan gelagat jika dia akan memanggilku. Aku segera bersiap, merapikan baju yang sedikit kusut dan rambut yang mulai acak-acakan. Oke Mas, kita lihat seberapa banyak aku bisa membayar kesombongan kamu. Kita sambut bersama kedatangan pemilik perusahaan tercinta kita, Ibu Arini Wijaya. Suara Alvaro menggelegar. Ia memanggilku dengan nada penuh semangat. Sayangnya aku tak sempat melihat reaksi wajah Mas Yoga saat mendengar namaku disebut. Dengan langkah penuh keyakinan, aku berjalan di atas karpet merah. Dari ekor mata kananku, aku bisa melihat ibu mertuaku terkejut saat melihat aku datang. Satu demi satu tangga aku naiki hingga aku sampai di atas panggung. Wajah Mas Yoga masih terlihat syok. Mata dan mulutnya terus membulat sampai-sampai membuat beberapa karyawan yang melihatnya tertawa geli. Selamat ya untuk kalian semua, ucapku sembari menyalami beberapa karyawan yang baru saja mendapatkan kenaikan jabatan. Rini, ngapain kamu di sini? Bisik Mas Yoga. Aku melirik dan kemudian membalikkan tubuhku sehingga kami berdua saling berhadapan. Pertama yang aku lihat adalah tangan Sheila yang masih melingkar di lengan Mas Yoga. Dia cuma teman bisnis aja kok, ucap Mas Yoga seraya melepaskan tangan Sheila. Aku tersenyum tipis. Apa kamu pikir aku bodoh, Mas? Maaf, aku bukan anak kecil yang dengan mudah bisa kamu tipu. Mas, kok teman bisnis sih? Protes Sheila. Hush, diem, bentak Mas Yoga pada kekasihnya. Silakan kalau masih mau berdebat. Acara ini hanya khusus untuk para karyawan teladan yang harus mendapatkan apresiasi lebih, bukan untuk drama, sentakku. Wajah Mas Yoga terlihat memerah. Aku tahu ia pasti menahan amarah karena ucapanku. Tanpa mengatakan apapun, Mas Yoga segera meraih jemariku dan menarik tanganku. Kita harus bicara, Rin, ucapnya. Aku menghentikan langkah, meskipun Mas Yoga terus saja menarik tanganku dengan sangat keras. Maaf, saya punya tanggung jawab untuk acara ini. Jika Anda mau bicara, silahkan tunggu sampai acara ini selesai. Dengan tegas, aku menghempaskan tangan suamiku. Di sana aku juga melirik ke arah security agar datang dan mengamankan keadaan. Segera, setelah aku memberikan isyarat kepada beberapa security, mereka langsung menarik Mas Yoga agar ia turun dari atas panggung. Lepas, aku bisa sendiri, tolak Mas Yoga. Ia pun berjalan kembali menuju meja yang masih tersisa ibu dan adik perempuannya. Dengan senyum penuh kemenangan, aku segera melanjutkan acara. Karena aku benar-benar ingin membuat mereka menyesali semua yang telah mereka perbuat padaku. Aku memberikan sambutan dan ucapan maaf karena selama ini hanya bisa memantau dari kejauhan perusahaan ini. Namun aku juga memberitahukan bahwa selama aku tidak ada, aku telah memberikan kepercayaan penuh pada Alvaro. Sengaja aku mengatakan hal tersebut karena aku ingin membuat Sheila juga menyesal telah menduakan Alvaro demi menggoda suami orang yang ia pikir akan mendapatkan jabatan penting di perusahaan ini. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di puncak acara. Aku pikir semua akan berjalan lancar dan aku akan mendapatkan apa yang aku mau, yaitu rasa malu dan penyesalan dari Mas Yoga. Namun, ternyata aku salah. Ia justru naik ke panggung saat MC hendak menutup acara.
Bagaimanapun Rini adalah istriku. Jadi aku berhak atas perusahaan ini. Mulai hari ini, aku pecat kalian semua yang mendapatkan kenaikan jabatan, teriak Mas Yoga di atas panggung. Aku benar-benar tidak menyangka ia akan senekat itu mengatakan hal yang bagiku justru akan mempermalukan dirinya sendiri. Mohon maaf untuk semuanya. Acara kita akhiri. Kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya, ucap Alvaro, memotong pembicaraan Mas Yoga. Aku salut pada Alvaro yang terus saja bergerak cepat agar perusahaan tidak bertambah malu dengan tindakan Mas Yoga. Orang-orang di dalam gedung ini mulai berjalan keluar. Mereka tak peduli meskipun Mas Yoga berteriak dan meminta mereka untuk duduk kembali. Dasar kamu, aku ini suaminya Rini. Jadi aku lebih baik berhak daripada kamu, teriak Mas Yoga pada Alvaro. Suami? Lalu, mengapa kamu mengajak wanita lain? Tanya Alvaro. Mas Yoga tercengang. Ia tak dapat menjawab pertanyaan dari Alvaro. Namun, sepertinya ia merasa terpojok. Dan akhirnya, buk, sebuah pukulan mendarat di pipi kanan asistenku. Meski begitu, postur tubuh Alvaro yang jauh lebih besar dari Mas Yoga membuat tubuh Alvaro tetap tegap. Berhenti, teriakku. Al, kamu gak apa-apa kan? Aku bantu kamu ya, ucap manja Sela saat melihat Mas Yoga meninju wajah mantan pacarnya itu. Sungguh, pintar sekali gadis itu bersandiwara. Sebagai seorang wanita, aku bahkan jijik melihat tingkahnya. Minggir kamu, tolak Alvaro pada Sela. Aku hanya bisa tersenyum, penuh kemenangan. Aku sangat puas melihat mereka semua seperti ini. Namun, semuanya belum selesai karena aku masih akan membuat mereka tercengang saat mereka sampai di rumah nanti. Ayo kita pulang, ajak Mas Yoga. Pulang? Bukankah aku hanya seorang pembantu? Maaf mas, aku resign. Sentakku sembari berjalan menghampiri Alvaro. Wajah Mas Yoga menjadi sangat kesal. Emosinya semakin memuncak. Kamu harus ikut aku pulang, teriak Mas Yoga. Ah, apakah aku harus meladeni amarahnya dulu? Namun aku melihat wajah ibu mertuaku nampak lembut saat meminta Mas Yoga untuk lebih tenang. Aku tahu mereka hanya ingin merayuku dan membuatku luluh. Namun tidak semudah itu merubah semua keputusan di dalam hatiku. Yoga, gak gitu caranya ajak istri kamu pulang. Kamu harus bersikap lembut sama dia, ucap ibu mertuaku. Aku tahu beliau benar-benar gila harta. Itu mengapa beliau seolah ingin bersikap lembut saat mengetahui semuanya. Dengan penuh percaya diri, beliau menghampiriku yang masih berada di atas panggung bersama Alvaro. Dalam situasi ini, aku masih mencegah para security untuk diam di tempat mereka masing-masing. Andai saja Mas Yoga dan ibunya melakukan hal jauh lebih nekat, setidaknya aku punya saksi agar bisa melaporkan tindakan Mas Yoga pada pihak berwajib. Berapa banyak kamu bayar pria ini untuk berpura-pura dan bersandiwara, seolah kamu adalah seorang pemilik perusahaan? Jangan mimpi kamu, Rin. Sebelum menikah, aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Dan kamu hanyalah anak angkat di keluarga kamu. Apa kamu pikir warisan ibu kamu akan benar-benar jatuh ke tangan kamu? Kamu terlalu percaya diri. Aku terkejut mendengar pernyataan ibu. Jadi mereka sudah tahu jika aku adalah anak pemilik perusahaan ini. Namun, mengapa justru aku yang tidak tahu jika aku adalah anak angkat? Anak angkat? Jangan ngaco, Bu. Aku berusaha untuk membantah ucapan ibu mertuaku. Wanita dengan raut wajah yang tegas itu mungkin hanya berusaha mengacaukan pikiranku. Aku yakin dengan pasti jika aku memang anak kandung dari ibuku. Dan meskipun aku hanyalah anak angkat, aku telah mendapatkan semuanya sebelum ibu meninggal. Namun, meski semua telah menjadi milikku, aku hanya bisa mencairkan semua dan menguasai semuanya setelah ibu tiada. Jadi apa yang ibu mertuaku katakan adalah sebuah kesalahan. Oh, cuma anak angkat. Kok bisa sih anak angkat percaya dirinya gak ketulungan? Apa emang udah putus urat malunya? Cetus Andini. Plak. Aku tampar wajah Andini setelah mendengar perkataannya. Sungguh, aku telah kehabisan rasa sabar. Setelah ini ia hanyalah benalu di rumah tangga kami. Meskipun ia adalah adik perempuan Mas Yoga satu-satunya, ia benar-benar keterlaluan. Karena ia yang menganggap
dan memperlakukan aku seperti seorang pembantu. "Rini, apa maksud kamu?" Mas Yoga mendorong tubuhku. Ia seolah tidak terima karena aku sudah menampar adik perempuannya. Namun, Alvaro menangkap tubuhku hingga ia seolah memelukku. "Ayo Bu, kita pergi dari sini. Tidak ada gunanya meladeni mereka semua di sini. Tahu kan bagaimana jika menghadapi orang gila?" Jelas Alvaro. Aku tersenyum. Menghadapi orang gila itu hanya ada satu cara, meninggalkan mereka atau kita yang akan ikut gila, tegasku. Wajah ibu mertuaku nampak memerah. Beliau benar-benar tidak terima dengan apa yang baru saja aku ucapkan. Namun aku memastikan beliau tidak akan pernah bisa menyerangku karena Alvaro sudah memberikan isyarat kepada security untuk mendekat ke arah kami. Mereka semua berteriak dan terus meminta kami untuk menghentikan langkah. Tapi sayangnya aku dan Alvaro tetap melangkah pergi, sementara mereka masih bertahan di dalam gedung karena beberapa security menahan tubuh mereka agar tidak bisa melukai aku ataupun Alvaro. Saat keluar dari gedung, security sudah menyiapkan mobil untuk kami berdua. Ada supir yang sudah siap membawa kami pergi. "Jadi kita kemana, Bu?" tanya supir yang mengantar kami. "Kita ke Hotel Mentari saja, Pak. Maaf ya, Bu. Karena kedatangan ibu mendadak jadi saya belum mempersiapkan rumah untuk ibu tinggali," ucap Alvaro. "Iya Al, nggak apa-apa. Carikan saya apartemen aja ya. Mungkin lebih aman, karena saya nggak mau berhadapan dengan mereka lagi," jawabku. Alvaro pun menyanggupi apa yang aku minta. Setelah itu mobil melaju menuju hotel yang akan menjadi tempat aku bermalam. Kali ini aku benar-benar ingin merenungi semuanya. Mungkin aku memang terlalu cepat mengambil keputusan, tapi aku tak ingin semakin lama bertahan dengan keluarga seperti mereka. Beberapa menit setelahnya kami sampai di Hotel Mentari. Hotel berbintang 5 ini memang terkenal dengan fasilitas yang sangat baik. Bahkan, hotel ini menjadi hotel terbaik di Indonesia. Aku melangkah menuju resepsionis, sementara Alvaro berjalan di belakangku, membawakan koper dan tas milikku, dibantu supir yang tadi mengantarkan kami. "Permisi," ucapku pada seorang resepsionis yang tengah sibuk mencari sesuatu di balik meja resepsionis. "Iya, silakan. Mau pesan kamar?" ucapnya ragu. Aku sedikit mengingat wajah pria ini. Pria berkulit putih itu nampak tak asing untukku. Namun, di mana aku bertemu dengannya? "Bu," ucap Alvaro menyadarkan aku dari lamunan. Iya, pesan 1 kamar VVIP untuk 3 malam ya," ucapku. Pria di meja resepsionis itu tersenyum manis, seolah ia juga mengingat siapa aku. Namun aku masih kesal karena ingatanku belum membawakan kabar baik dan masih berusaha untuk mencari tahu di mana aku bertemu dengannya. "Pak, maaf, saya dari toilet," ucap seorang wanita yang datang menggantikan pria di meja resepsionis itu. "Baik, ibu ini pesan kamar VVIP untuk 3 malam. Layani dengan baik ya," ucap pria tadi. "Baik Pak," balas wanita itu. Iya, jangan lupa kasih tahu nomor kamarnya, jangan sampai salah. Karena ngasih tahu nomor kamar gak bisa pakai aplikasi," cetusnya. Aku terdiam. Seketika ingatanku kembali pada saat dimana aku menaiki taksi online menuju gedung itu. Astaga, dia supir taksi online salah. Apa mungkin dia pemilik hotel ini? Aku benar-benar salah tingkah. Apalagi pria itu memandangku dengan senyuman manis yang seolah membuatku benar-benar tenggelam dalam senyumannya. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.